Halo Sobat Baca, apakah kalian sudah nonton film KKN di Desa Penari? Film ini diadaptasi dari salah satu cerita horor yang telah viral di tahun 2019 melalui Twitter. Menurut sang penulis, cerita ini diambil dari sebuah kisah nyata sekelompok mahasiswa yang tengah melakukan program KKN, kuliah kerja nyata, di Desa Penari. Selama menjalani KKN, ternyata tak berjalan mulus, serentetan pengalaman horor pun menghantui mereka, hingga program KKN tersebut berakhir tragis. Dirilis pada tanggal 30 April tahun 2022 disutradarai oleh Awi Suryadi, pemerannya adalah Tisa Biani, Adinda Thomas, Ahmad Megantara, Agnini Hakwe, Kelvin Jeremy, Fajar Nugraha, diproduseri oleh Manoj Punjabi. Banyak fakta-fakta menarik di balik pembuatan film KKN Desa Penari. Di antaranya, 1. Diangkat dari cerita horor viral di Twitter, film KKN Desa Penari, berawal dari kehebohan utas di Twitter dari user bernama Simple Man pada 2019 silam. Kisah horor itu diberi nama KKN di Desa Penari, dan diceritakan dari dua sudut pandang berbeda, yakni versi Nur dan Widya. Kisah mengerikan itu konon diangkat dari kejadian nyata. Saking populernya cerita tersebut, akhirnya dibuatkan filmnya. 2. Nama penulis dan desa hingga kini masih jadi misteri menariknya. Hingga saat ini, sang penulis alias Simple Man masih menjadi misteri karena tidak ada yang tahu identitasnya. Selain penulis misterius, semua nama desa dan lokasi yang diceritakan pada kisah tersebut sangat dirahasiakan oleh Simple Man. Ia hanya menulis kota tempat kejadian itu berinisial B, sedangkan mahasiswa yang jadi korban dalam cerita itu berasal dari kota S. 3. Ditunda 2 tahun karena pandemi. Rumah produksi MD Pictures sebenarnya telah selesai menggarap film KKN di Desa Penari sejak 2019 silam, yang kemudian dijadwalkan tayang pada tahun 2020. Sayangnya pandemi COVID-19 menyerang Indonesia sehingga bioskop-bioskop tidak boleh beroperasi hingga pada akhirnya film pun terpaksa ditunda untuk waktu yang belum ditentukan. Hingga pada akhirnya telah dirilis dan ditayangkan di bioskop pada tanggal 30 April tahun 2022. 4. Proses produksi habiskan 15 miliar rupiah lebih. Manoj Punjabi, produser film KKN di Desa Penari, menjelaskan jika proses syuting film tersebut mengalami banyak sekali kendala. Bahkan gara-gara itu, biaya produksi pun membengkak hingga puluhan miliar rupiah. Banyak kesulitan, waktu itu kita syuting bulan November sampai Desember, lagi hujan-hujannya. Bangun set di hutan, sempet lengser, banyak banget cobaan yang kita alamin, beber Manoj Punjabi. Ya budget naik juga, tapi alhamdulillah selesai dengan baik dan semuanya lancar. Kisaran di atas 15 miliar rupiah, belum promosi, memang gila. Lanjutnya, 5. Dirilis jadi 2 versi berbeda. Film KKN di Desa Penari dirilis dalam 2 versi yang berbeda, yakni uncut dan non-uncut dengan target usia penonton sendiri. Versi uncut hanya ditujukan untuk penonton usia 18 tahun ke atas. MD Pictures juga mempersembahkan poster film KKN di Desa Penari dengan teknologi terbaru yang bernama Augmented Reality. 6. Menimbulkan penyesalan dari penulis. Diungkap dari YouTube Raditya Dika, Simple Man merasa terganggu sejak cerita yang diunggahnya jadi viral. Belum lagi pihak yang mengalami kejadian secara langsung pun merasa terganggu karena media sosialnya dipenuhi warganet. Padahal, para pihak terlibat telah menyembunyikan identitas, lokasi kejadian, sampai nama kampus mereka. 7. Tisa Biani alami kejadian mistis. Dalam acara gala premier KKN di Desa Penari yang digelar baru-baru ini,
Tisa Biani yang memerankan karakter Nur sempat menceritakan pengalaman mistis yang dirasakannya saat proses syuting film berlangsung. Tisa mengalami hal itu saat berada di hotel sepulang syuting, mengalami kejadian mistis, bukan saat proses syuting, tapi sudah pulangnya. Pas di hotel itu aku sempat kecapean juga, ada ngomong-ngomong sendiri, gak jelas, halu, ngigo kata orang sih, ungkapnya. Nah itu tadi beberapa fakta di balik film KKN Desa Penari. Terima kasih sudah menonton video ini.